Orang sini masih nggak apa-apa, masih dalam negeri. Tapi kalau keluar, saya rugi banyak karena nggak masuk akal, nggak masuk. Jadi yang saya inginkan adalah kenapa ada 50-70% apa namanya, bukan kickback, cash transfer yang bisa terjadi di situ dan itu jatuhnya ke asing atau beberapa orang di situ kali ya. Gimana kita caranya mengurangi itu biar itu nggak ada lagi? Kan Jadi mungkin Pak Menteri, mungkin terkait kesepakatan antara pengguna jasa dan ini Pak. kan sekarang dia penyedia jasa, pengguna jasanya siapa? Perusahaan-perusahaan itu kan, Anda kan bisa atur juga. Pas di sana pas masuk ke sini, Anda harus pakai ini jasanya sama dengan di dalam pelabuhan, malah lebih murah sebetulnya kan. Masalahnya kickbacknya itu yang keluar, jadi lebih untung dia lebih tinggi. Kan bisa dibuat aturan seperti itu di luar sama dengan yang dalam. Selesai. Dia setuju kan kalau saya buat begitu? Ya, izin Pak Menteri. Jadi kondisi saat ini kita tidak punya dasar yang jelas untuk aturan yang mengikat tentang struktur golongan dan tarif. Tentunya memang di pelabuhan. Kita mau buat itu. Ya. Yang saya tanyakan adalah, Anda bersedia kalau sama tarifnya dengan dalam pelabuhan? Bersedia nggak? Secara strukturnya Pak, secara struktur golongan dan tarif boleh sama Pak, nggak ada masalah Pak. Oke gitu. Ya. Itu yang saya tanya. Jadi jangan jawab macam-macam. Pak Budi, gimana? Bisa nggak kita lakukan hal seperti itu? Jadi saya sampaikan lagi Pak, tadi kalau memang nanti ada kesepakatan komponen atau jenis tarif yang akan atau layanan tarif yang akan diberikan itu harus kita juga bareng-bareng Pak, disampaikan ke teman-teman pengguna jasa juga. Pengguna jasa kan perusahaan-perusahaan perdagangan itu kan? Ya, maksudnya Pak, kesepakatan di teman-teman SDI sama ini Pak. Pak, Layanan-layanan apa saja nanti yang ada? harusnya kalau di atas kertas mereka untung karena lebih murah. Ini kan pasti nggak ada resep tanda terimanya kan? Ada tanda terima pas Anda kasih cash transfer itu? Nggak ada kan? Itu uang gelap, itu clear. Bapak membiarkan praktek itu jalan terus apa enggak? Itu pertanyaan saya. Kalau yang makan orang sini masih nggak apa-apa, masih dalam negeri. Tapi kalau keluar, saya rugi banyak karena devisa saya kepake, keluar uangnya gitu. Apa pandangan Bapak? Di atas Bapak siapa? Dirjen. Perhubungan Laut Pak. Anda otoris untuk mengambil keputusan nggak di sini? Hanya memberikan masukan-masukan terkait nanti komponen-komponen janji nanti Pak, untuk nanti ke depannya untuk RPM-nya Pak. Dan kita di sini nanti akan mengikat, kalau enggak kita akan jalankan konsekuensi anggaran. Ya Pak Sekjen, gimana pandangan Anda? Bisa enggak dibuat sama dan diberitahu ke mereka bahwa peraturannya sekarang seperti ini? Kalau untuk sama kami belum Pak ya, karena tentunya kita melihat dulu jenis Pak, layanannya Pak. Enggak sama persis, tapi yang setara ya sama gitu. Kan sama pelayanannya pasti. Ya. Baik Pak, jadi memang kalau memang nanti terkait ada kajian disampaikan Pak dari SDG, kemudian juga komponen-komponen tarifnya yang disampaikan, bisa Pak. Biar Pak, ini dari, enggak. Jadi di sub Pemprov DKI. Mohon izin Pak Menteri, mohon izin menjelaskan Pak. Kami kemarin sudah rapat Pak dengan Kementerian Perhubungan yang dipimpin oleh Pak Wamenhub. Dan di situ pada saat itu 28 Juli itu sudah jelas tuh Pak, permasalahan hilir dan hulunya Pak. Dan itu sudah mengerucut Pak. Jadi kita sudah ada pembagian tugas dan apa yang harus kita lakukan sebenarnya Pak. Nah jadi betul seperti tadi yang disampaikan Pak, bahwa perlu ada penyeragaman Pak, karena saat ini ada beberapa depo yang ternyata di lapangan Pak Menteri, itu ada depo yang sangat kredit dan ada yang kosong Pak.
seperti itu. Nah, sehingga antriannya hanya pada satu depo. Karena apa? Tidak seragamnya harga. Nah, itu yang saat ini sedang kita buat kajian. Lalu kami juga pernah menyampaikan, Pak, bahwa saat ini seperti yang di Pak Adeksi sampaikan, Jakarta itu sudah darurat depo, Pak. Maksudnya sudah tidak bisa lagi adanya depo di sana. Karena kalau ditambahkan depo, akan banyak truk akan masuk, Pak. Sedangkan jalan tidak bertambah. Dan ini tinggal menunggu ya kondisi yang sama. Yang kita butuhkan pada saat ini, kemarin sudah diputuskan Pak, yang kita butuhkan adalah buffer zone Pak Menteri, yaitu untuk transitnya para supir sementara. Nah, namun Saya nggak ada urusan sama buffer zone. Saya urusan dengan tarif tadi. Iya, Karena uang saya hilang sebagian keluar gitu. Ya udah, Pak Sekjen coba telepon Pak Dirjen Perhubungan Laut. Coba tanyakan, itu bisa sama nggak dalam sama luar? Sekarang di sini ya Pak, di sini ya Pak. Di sini aja Pak online. Ya, nanti aja kalau gitu. Pak Menterinya deh, telepon Pak Menteri. Saya ngomong Pak Menteri. Pak Menteri siapa ya? Dodi ya? Kayaknya gue punya deh. Dodi. Dodi. Dudi. Oh, nggak punya gue. Itu siapa ya? Dodi. Dudi. Kayaknya pernah. Nggak ada.